Alhamdulillah baik Bu. Tampaknya wajah kamu sangat murung dan sepertinya ada yang mengganggu perasaanmu ya. Ya begitulah Bu, maka dari itu saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silahkan apa yang ingin kamu sampaikan atau ceritakan. Dan nantinya kita bisa bicarakan bersama ya. Tapi saya takut Bu, kalau masalah saya diketahui oleh banyak orang. Jadi kamu tidak usah takut karena dalam proses konseling keamanan dan dalam proses konseling ini terdapat asas-asas dan peraturan sehingga saya memastikan akan menjaga rahasia kamu dengan sangat Baiklah Bu, syukur kalau seperti itu. Semoga masalah ini bisa mendapat solusi dengan baik. ya, semoga cepat teratasi. Oh iya, apakah sudah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum Bu. Baik, kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada saya dan sejauh mana perasaan yang mengganggu kamu? Begini Bu, saya merasa jurusan yang saya pilih itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan saya. Seperti itu sih Bu. Kenapa bisa begitu? Bagaimana ya Bu? Bisakah kamu menceritakannya lebih jelas? Ya Bu, jadi begini, saya kan waktu kelulusan SMP itu saya ingin sekali masuk di SMK. Bagaimana ya Bu, saya bingung bagaimana menceritakan. Tidak apa, ceritakan dengan pelan-pelan. Saya akan mencoba memahaminya. Baik Bu, jadi setelah saya lulus SMP, saya ingin sekali untuk masuk ke SMK karena saya sudah punya pandangan saya akan mengambil jurusan multimedia, tetapi orang tua saya itu ingin saya di SMA Bu. Jadi beginilah Bu jadinya, karena tidak sesuai dengan bakat dan minat dan juga keinginan saya, jadinya kayak pelajaran itu jadi saya tidak mampu Bu, tidak semangat. Seperti itulah Bu, bagaimana ya? Kamu tidak semangat ya dalam menghadapi pelajaran karena masalah ini. Oh, jadi begitu. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan atau alasan apa orang tua kamu tidak mengizinkan kamu di SMK? Setahu saya orang tua saya takut kalau saya di SMK karena SMK kebanyakan siswanya cowok kan Bu. Jadi mungkin kayak takut kalau salah pergaulan dan tidak bisa menjaga diri, seperti itu sih Bu. Masuk akal sih jika orang tua kamu khawatir. Tapi untuk sekarang kan bukan anak laki-laki saja ya yang masuk SMK, tapi anak perempuan juga bisa. Dan ini kan zaman modern, jadi seiring berjalannya waktu juga banyak anak-anak perempuan yang masuk ke jurusan SMK. Jadi tidak masalah sih. Lalu untuk pergaulan itu sendiri tidak masalah juga, tergantung diri sendiri yang mampu menjaga diri dan perhatian dari orang tua juga. Baik Bu, jadi tidak masalah ya Bu, yang penting saya bisa menjaga diri saya sendiri. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana ya Bu jika saya sudah terlanjur masuk jurusan yang tidak sesuai dengan bakat, minat, dan juga keinginan saya? Oh iya, benar-benar. Sebelumnya di SMA ini kamu masuk jurusan IPA ya? Iya Bu, jadi waktu itu saya disuruh memilih
jurusan IPA atau IPS. Lalu saya memilih IPA. Ternyata waktu kenaikan kelas saya masuk IPA, Bu. Tapi ada juga teman saya yang memilih IPA tapi masuknya malah IPS. Teman saya sampai menangis dan karena ingin masuk IPA seperti itu, Bu. Berarti kamu ini diberikan jalan untuk masuk jurusan IPA. Itu buktinya teman kamu yang pengen banget masuk jurusan IPA malah masuk IPS. Iya, Bu. Itu kan jurusan IPA ada beberapa pelajaran ya. Mencakup kimia, fisika, biologi. Nah, dari muatan mata pelajaran tersebut itu apakah ada mata pelajaran yang kamu sukai atau mungkin yang kamu mampu mengerjakan lah intinya. Mampu bagaimana ya, Bu, maksudnya? Jadi mampu itu dalam artian kamu bisa mengerjakan atau dalam materi tersebut itu yang diajarkan oleh guru itu kamu paham dan tersimpan di otak begitu. Kalau materi saya paham sih, Bu. Tapi setelah sudah lama dibahas oleh guru di pelajaran, kadang saya suka lupa lagi. Kalau kimia kadang contoh dari penjelasan dengan soal itu kan berbeda. Lalu untuk fisika sendiri untuk terlalu menjabar jawabannya dan juga rumusnya saya kadang tidak paham. Dan untuk biologi itu sendiri setiap hari itu selalu diajarkan untuk mengingat atau menghafalkan, Bu. Jadi untuk biologi sedikit-sedikit saya bisa. Lalu untuk mata pelajaran umum sendiri bagaimana? Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik dan lain-lain, atau bagaimana dengan muatan lokal di mata pelajaran IPS? Mungkin kalau mata pelajaran umum di SMP sampai sekarang saya lebih suka bahasa Indonesia sih, Bu. Karena dulu waktu SMP negeri mata pelajaran ini berisi dengan pembuatan puisi, sajak, pantun maupun paragraf ataupun kata-kata motivasi seperti itu kan. Nah, sejak saat itu saya suka dengan bahasa Indonesia. Dan untuk pelajaran IPS mungkin tidak ada sih, Bu. Lalu menurut diri kamu lebih mampu dan menonjol dalam mata pelajaran apa? Biologi atau bahasa Indonesia? Sepertinya sih bahasa Indonesia sih, Bu. Kok kamu bisa mengatakan bahasa Indonesia? Apa alasannya? Karena waktu itu saya memulai pelajaran ini, saya merasa senang dan tidak ada beban. Dan sejak saya menerima materi di rumah itu sering mengekspresikan materi tersebut. Contohnya seperti puisi, ataupun kata-kata dan juga beberapa cerita seperti itu sih, Bu. Oh iya, tadi kamu kan ingin sekali ya mengambil jurusan multimedia. Iya, Bu. Lalu lantas apa alasan kamu ingin sekali mengambil jurusan tersebut? Alasan saya ingin mengambil jurusan multimedia adalah saya hobi kan memotret ataupun mengedit berbagai video atau foto seperti itu, Bu. Lalu menurut kamu yang paling kamu minati atau mungkin kalau diberi pilihan untuk memilih, kamu milih multimedia atau bahasa Indonesia, dan apa alasannya? Kalau untuk saat ini saya memilih multimedia sih, Bu, karena alasannya kalau multimedia kan harus benar-benar ditekuni dan dipelajari. Dan kalau misal membuat puisi, cerpen dan ataupun mencangkup tentang materi bahasa Indonesia bisa dikesampingkan atau dipelajari lewat Google mungkin. Baik, masuk akal juga sih. Jadi apapun jurusan yang kamu pilih harus sesuai dengan bakat dan minat, keinginan dan kemampuan. Jadi agar nantinya tidak membebankan diri kamu seperti sekarang ini. Jadi saat proses mengejar cita-cita atau belajar juga jangan mudah gitu. Lalu bagaimana, Bu, masalah saya saat ini? Apa yang harus saya lakukan? Jadi begini,
gini ya, jika kamu ingin misalnya ingin pindah sekolah, saran saya tidak memungkinkan sih, karena nantinya kamu akan kembali ke kelas bawah lagi, masuk di SMK. Dan jika memungkinkan, kamu mungkin bisa masuk ke tingkat kamu yang sekarang ini. Pasti dalam hal ini kamu akan ketinggalan teori dan praktek yang ada pada kelas bawah. Jadi, menurut saya sih alangkah baiknya kamu lanjut terlebih dahulu dengan jurusan yang kamu duduki atau tekuni saat ini. Oh iya, kan setelah lulus dari SMA kan nantinya kamu bisa melanjutkan di pendidikan universitas. Nah, dari sini kamu bisa mengambil jurusan yang kamu minati berdasarkan bakat, minat, keinginan, dan kemampuan kamu. Dan dari sini pikirkan secara matang-matang sebelum masuk di universitas. Jurusan apa yang akan kamu pilih? Oh iya Bu, saya mau bertanya, kan setelah lulus dari SMA saya kan mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan SMA. Lalu bagaimana Bu dengan materi yang sudah diajarkan oleh guru SMA? Apakah materi tersebut akan sia-sia? Jadi saat kamu mengambil jurusan lain di universitas, waktu kamu di SMA itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya itu tidak masalah. Jadi materi yang kita pelajari di SMA itu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu yang sia-sia, karena itu merupakan ilmu pengetahuan. Jadi jika kita mengambil jurusan beda, maka kemungkinan kecil materi di jurusan yang kamu pilih itu, materi tersebut yang di SMA itu tidak terpakai, dan juga kemungkinan kecil tidak diulang kembali. Tapi di sini tidak bisa dikatakan sia-sia, karena jadi ilmu itu sebagai ajaran dan pengalaman, dan bisa jadi nantinya bisa kita terapkan atau ajarkan kepada orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Oh iya Bu, jadi begitu ya Bu. Jadi sangat penting lah, walaupun kita mendapat ilmu secuil pun juga sangat penting. Mungkin begitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin untuk sekarang belum ada Bu. Baik, bagaimana? Apakah kamu sudah memahami bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan? Iya Bu, saya paham. Jadi saya itu harus memikirkan dengan matang lagi untuk mengambil sebuah jurusan dan tidak boleh salah pilih lagi. Seperti itu. Terima kasih karena kamu telah mendengarkan saran saya. Baik Ibu, terima kasih kembali. Saya juga terima kasih kepada Ibu karena sudah mendengarkan cerita dari masalah apa yang saya alami saat ini. Baik, terima kasih kembali. Mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Saya harap ada berita baik dari Anda untuk kedepannya. Jadi bisa semoga kamu bisa menangani masalah dan menerapkan saran dan masukan dari saya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.